Shalom, salam sehat, salam Natal, salam api tetap menyala, berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tanggal 3 di bulan Desember tahun 2021. Puji Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing gereja sedang sibuk berkaitan dengan perayaan Natal. Meskipun saya percaya bahwa gereja-gereja oleh karena masa pandemi, apalagi ditambah lagi PPKM, perayaan Natal saya percaya akan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, bahkan mungkin dengan cara online bagi sebagian gereja. Haleluya, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya baca ayat 11 dan 12. Ini ayat 11 dan 12, ini adalah perkataan para malaikat. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara sekalian, kalau kita melihat dan memperhatikan ayat ini, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang unik luar biasa. Ayat ini menceritakan kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang lahir adalah Tuhan. Tapi yang menarik, saudara sekalian, di mana Tuhan lahir? Di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, Lukas 6 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada hal yang menarik di sini, dikatakan bahwa yang lahir adalah Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah pemilik dunia ini, penguasa dunia ini. Dialah yang empunya sorga, dialah yang empunya bumi ini. Tetapi dia mau jadi manusia, dan ketika dia jadi manusia melalui proses kelahiran dari seorang manusia. Dan yang menarik, ketika dia lahir, lalu apa yang terjadi dengan anak yang lahir itu? Di situ dikatakan anaknya yang sulung itu lalu dibungkusnya dengan lampin atau dengan kain dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hal yang menarik adalah ketika Yesus Kristus Tuhan lahir sebagai bayi, kemudian bayi itu ditaruh di mana? Ditaruh atau dibaringkan di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan adalah tempat makan hewan. Tempat di mana binatang-binatang mengambil makanannya, itulah palungan. Kalau dalam Alkitab terjemahan lain, di sana dikatakan di dalam palung yang ada jerami. Jadi dalam palungan itu adalah tempat jerami di mana para hewan, binatang mengambil makanan di situ. Kenapa sang bayi Tuhan ini ditaruh di palungan? Alkitab mengatakan
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang menarik di sini adalah Dia Tuhan, tapi Dia memilih untuk lahir dalam keluarga, dalam rumah yang sederhana. Bahkan bayinya dibaringkan di palungan, tempat di mana binatang mengambil makanannya. Mari kita renungkan, saudara sekalian, kenapa Tuhan memilih lahir di tempat yang sederhana. Padahal Dia adalah Tuhan, padahal Dia adalah Raja di atas segala raja. Apakah Dia sebenarnya bisa memilih lahir di istana, di tempat yang wah dan mewah? Saya percaya bisa. Tapi kenapa Tuhan lebih memilih lahir di tempat yang sederhana, bahkan ketika masih bayi dibaringkan di palungan, tempat di mana binatang mengambil makanannya? Tentunya ada maksud Tuhan. Kenapa Dia memilih lahir di tempat yang sederhana, bahkan di tempat di mana bayi itu dibaringkan di palungan. Palungan adalah tempat binatang mengambil makanannya. Saya percaya palungan itu berarti bau, saudara sekalian. Bau apa? Bau binatang. Bahkan mungkin bau kotoran binatang. Tapi kenapa taruh situ? Memang Alkitab menjawab, karena tidak ada tempat lain. Tapi saya percaya bukan kebetulan kalau Tuhan memilih lahir di tempat yang sederhana. Pertanyaannya mengapa? Ada beberapa yang perlu menjadi perenungan bagi setiap kita. Kenapa Tuhan Yesus Kristus memilih lahir di tempat yang sederhana? Yang pertama adalah karena Dia mau memberi teladan hidup dalam kesederhanaan. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, Dia memilih lahir di tempat sederhana karena Dia mau memberi teladan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada setiap kita, bagaimana menjalani hidup dalam kesederhanaan. Bahkan kita tahu Yesus lahir melalui keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang tukang kayu. Ingat, tukang kayu, bukan pengusaha kayu, tukang kayu. Artinya dia bikin mebel, bikin kursi, kemudian mungkin juga dia bikin kerja kepada orang lain. Karena dia bukan pengusaha, dia adalah tukangnya. Kalau dia kerja maka dia baru dapat bayaran. Yesus lahir memilih dari keluarga yang sederhana karena Dia mau memberi teladan hidup dalam kesederhanaan. Meskipun Dia maha mampu, meskipun Dia sang maha, tapi Dia memilih lahir dalam keluarga sederhana karena Dia mau memberi contoh bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diberkati tidak identik dengan kemewahan dan serba wah. Tidak. Kita melihat bahwa Yesus itu bukan saja diberkati, Dia adalah pemberi berkat. Tapi Dia mau menampilkan diri dari kelahirannya, bahkan kehidupannya dalam kesederhanaan. Ketika lahir di tempat yang sederhana, hidupnya selagi hidup pun Dia hidup dalam kesederhanaan. Dia bukan saja orang tuanya tukang kayu, Dia pun bekerja sebagai seorang tukang kayu, seorang tukang, bukan pengusaha. Yesus terus hidup dalam kesederhanaan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita pun boleh ikut meneladani Yesus yang hidup dalam kesederhanaan. Meskipun kita, saudara semua diberkati secara luar biasa, tapi biarlah jangan tinggalkan hidup dalam kesederhanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus memilih lahir di tempat yang sederhana? Yang kedua adalah untuk memberi teladan
hidup dalam kerendah hatian. Untuk memberi teladan hidup dalam kerendah hatian. Saya akan baca dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengapa Tuhan memilih lahir di tempat yang sederhana, dari keluarga yang sederhana? Karena dia mau memberi teladan hidup dalam kerendah hatian. Saudara sekalian, kalau Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang rendah hati. Oleh sebab itu, janganlah kita sebagai pengikut Kristus menjadi orang-orang yang sombong. Apalagi sombong sekali. Saya percaya itu sangat mendukacitakan Tuhan. Karena kesombongan bukan punya Tuhan. Kesombongan bukan punya anak Tuhan. Kesombongan adalah milik iblis dan milik anak-anak iblis. Tapi kalau kita menjadi orang yang mengikut Kristus, meneladani Yesus, maka kita pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau merendahkan diri kita. Pribadi yang rendah hati. Dan ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau meneladani Yesus, menjadi pribadi yang rendah hati, saya percaya Tuhan sendiri akan meninggikan kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebagaimana Kristus ditinggikan oleh Bapa. Di dalam ayat 9 di situ dikatakan, itulah sebabnya, Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa saudara sekalian. Upah kerendahan hati adalah penghormatan. Allah sendiri yang akan meninggikan. Oleh sebab itu, mari kita meneladani Yesus. Yang pertama, hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, hidup dalam kerendah hatian. Biarlah renungkan Natal hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Salam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam api tetap menyala, berkobar-kobar bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Engkau nyatakan buat setiap kami. Pada hari ini, biarlah Engkau terus mengajarkan kami sebagaimana Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Demikian juga ajarlah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, pribadi-pribadi yang selalu rendah hati. Dan biarlah kerendahan hati itu menjadi gaya hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap gereja yang hari-hari ini sedang disibukkan oleh perayaan Natal. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, campur tangan buat gereja dimanapun berada. Biarlah sukacita Natal, sukacita ilahi Engkau penuhkan atas setiap umat-Mu, bahkan Engkau penuhkan atas dunia ini. Kami berdoa biarlah kelahiran-Mu pun boleh dinikmati dan dirasakan oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-Mu, setiap umat-Mu yang sedang melihat dan menyaksikan video ini Tuhan, dimanapun berada.
Tuhan memberkati, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang menghadapi duka dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang menghadapi masalah-masalah Tuhan kuatkan, Tuhan beri penghiburan dan kemenangan yang dari Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kemuliaan Allah pun dinyatakan atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami, dan atas hidup kami. Segala puja, puji, syukur, hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.